Muhammad SAW cabul, sementara semua Nabi Israel Keliru, tergambar kalau Tuhan tidak cabul. Bahkan dalam kitab memberitahu. Yeskiel dikatakan Kalau memang ada di nabi-nabi gunung itu Israel seperti dalilnya di anjing mana? hutan menurut Tuhan kalian. Dalilnya Oke, mana? saya tunjukkan dalilnya satu persatu ya. Kalian nanti, iya, oke, saya tunjukkan ya. Ntar. Nih, salah saya itu berdata. Kalau ngomong kalian juga berdata kalau ngomong sama saya. Udah makan Dari belum tadi ini? ngomong nggak bawa data. Bacanya Makan dulu, makan dulu ya. Ngapain kau tak? Kita lagi diskusi nih. Ya makan Ngapain dulu, makan aku yang kau minum, urusi, Bang haus. Ogu? Urusi makan istrimu dulu. Gak ada urusannya samamu. Kita Makan lagi dulu. diskusi nih. Bukan kau aja yang kau Sholat dapi ya. Pertanyaan Ini aku udah apa dijawab. ini orang ini? Istri Mau Nabi turun terakhir nggak, itu siapa? Ianya aku jawab. Ya kalau istri Nabi terakhir misalkannya Safia namanya, terus apa masalahnya? Kita lagi membahas Nabi cabul ya. Tema kita Nabi cabul ya. Bukannya Tema Nabi bibi cabul dia. hari ini saya akan tunjukkan nabi-nabi Kristen itu Bibi rata-rata ya. cabul. Mana dalilnya? Bibinya. Ya mana dalilnya? Buka sendiri, cari sendiri ya. Mana? Tunjuk dalilnya. Kau yang nuduh, aku pula yang membuka dalilnya. Memang biadab kalian umat Kristen didiskusi sama kami loh. Buka sendiri. Heran kami loh. Kalian menuduh, kami yang harus membuktikan ketuduhan kalian itu. Sehat nggak kalian itu? Kau yang menuduh, terus aku yang membuktikan tuduhanmu. Nggak normal kau, Bang. Nah, Ini saya nih. buka Umi. Itu ini Kok orang mabuk? Aku pakai datanya. data kok. Ini data saya Nih, kasih data ya. juga. Hosea pasal 1 nomor 2. Ketika Tuhan memulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Disuruh melahirkan anak-anak sundal nih. Ini nabi kalian bersundal kerjanya. Nabi Hosea. Ini Hosea ini nabi loh. Sekarang Yesaya pasal 20 nomor 3 ya. Kita lihat Yesaya disuruh telanjang bulat sama Tuhan. Ini Tuhan kalian semua memerintahkan nih. Cabul nggak tuh? Kok kalian ketawa? Ini loh. Kalian nuduh nabi kami cabul. Berfirmanlah Tuhan, nih Tuhan berfirman nih. Berfirmanlah Tuhan seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang. Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun. Anda, Nah, kemudian siapa lagi nih? Karangan kau tuh. Oh, berarti ini kitab karangan. Ya udah, ini karangan saya berarti kitabnya. Ya udah, laporkan saya ke kantor kitab polisi kami. kalau gitu. Nah, lihat teman-teman ya. Abraham punya gundik. Ya udah. Ya udah, aku laporkan ke kantor polisi kalau aku mengarang kitab ini ya. Nah, lihat teman-teman ya, bagaimana kemudian di dalam kitab mereka pergundikan itu tidak ada kemarahan Tuhan, teman-teman. Bahkan Abraham itu sebagai nabi juga punya gundik. Ya, nih, keturunan Ketura gundi Abraham. Nah, Nabi Abraham dikatakan punya gundi. Bayangkan loh. Mereka menuduh Nabi Muhammad cabul, tapi dalam satu ayat bahwa Nabi Muhammad pernah cabul. Coba tunjuk sama aku, ayat mana? Buka aja. Kalian Istri kok Nabi terakhir memfitnah itu Nabi siapa? Muhammad di Cari kitab. sendiri ya. Istri Nabi terakhir itu Kau siapa? tunjukkanlah datanya. Kok aku yang nyari? Kau yang nuduh, kok aku yang nyari? Kau yang Lucu cari, kau bisa orang-orang baca Kristen ini kan? loh. Kau bisa carinya, kau bisa baca. Tunjuk datanya. Loh, Saya tidak perlu kok aku nunjuk. yang nyari, kau yang Nanti nuduh? kau cari sendiri ya. Kau cari sendiri ya. Saya menuduh, diam ya. Kalau saya mengatakan nabi-nabi orang Kristen cabul, itu saya punya data. Saya yang kasih data. Hosea pasal 1 nomor 2, Nabi Saya Hosea nggak bisa disuruh beranak nunjuknya. sundal. Yesaya pasal Nanti 20 kau cari nomor 3, sendiri. Nanti kau Yesaya tahu disuruh apa telanjang isinya gitu. bulat. Dalam kitab 1 Tawarik, diam dulu ah. Apalah kau ini, kalau kau nuduh kau yang nunjukkan. Aku pula yang membuktikan nabiku kau tuduh. Dalam 1 Tawarik pasal 132, Ketura itu gundi Abraham. Nabi Abraham dikatakan punya gundi. Berzina nggak itu? Berzina, cabul. Daud mengambil bini orang, tidak dibunuh Tuhan. Cabul nggak? Cabul. Hosea beranak dengan perempuan sundal, punya anak sundal. Cabul nggak? Cabul. Yesaya telanjang bulat memperlihatkan kelaminnya. Cabul nggak? Tuhanmu sengaja menelanjangin dirinya. Cabul nggak itu? Cabul. Kitabmu isinya cabul semua. Cabul rata-rata. Cari sendiri ya. Jadi kalian mengatakan Nabi Muhammad Istri cabul. Nabi terakhir tuh Normal cari nggak saya sendiri. kalian itu? Apa isinya? Kalian itu ngapain aku cari? Istri Nabi terakhir cari sendiri apa isinya. Apalah ini? Kupikir apalah kau ini nih. Aku nggak ngerti kau ini apa. Kita membahas Nabi cabul ya. Ayo, saya siap data ini. Nabi-nabi cabul ada di dalam kitab umat Kristen. Bahkan Tuhannya pun cabul. Kenapa? Tuhannya mengajarkan manusia dengan berkata-kata kotor, menyebutkan kelamin sebesar punya keledai. Itu cabul dalam definisi cabul ya. Disclaim. Definisi cabul dalam KBBI berkata-kata yang tidak pada tempatnya, membicarakan tentang kelamin. Ya, itu cabul namanya itu. Tapi kalau dokter membicarakan kelamin, dia nggak cabul. Tapi dalam kitab kalian, Tuhan kalian mengumpamakan masalah apapun dengan kelamin.
Bahkan kitab Kadang-kadang kalian itu dicabul oleh cuma orang-orang di di Utah Al-Quran, Amerika. Nah, sekarang tunjukkan sama saya. Tunjuk data nabiku pernah berbuat cabul. Tunjuk. Istri Nabi terakhir buka Kalian sendiri, kutunjukkan cari 4 data sendiri. kan? Nanti kau Hosea ketemu pasal 1 isinya ayat apa. 2. Yesaya pasal 20 nomor 3. Ya Kau mana cari mana mana. sendiri isinya apa. Mana Istri mana Nabi mana terakhir. mana. Bisa kau cari, Pak. Kau punya laptop, punya Mana? komputer, Iya mana? kau bisa Kok cari sendiri. saya Tidak perlu yang kamu harus nyari. jelaskan. Kamu yang nuduh. Kenapa? Kami tidak perlu Ya jelaskan. kenapa kau yang nuduh? Ya kau turun gila kau nggak ada data, ngapain kau ngomong? Ya udah ngapain kau ngapain kau naik kalau nggak bisa jelaskan? Lucu kau. Menuduh Nabi Muhammad cabul, di kitabnya sendiri nabinya cabul ditulis. Bahkan kitabnya sendiri cabul. Kenapa kalian ini normal nggak kalian? Kalian tuh cuman kebencian kalian sama Nabi kami Muhammad SAW. Nabi-nabi orang Bani Israel aja kalian percaya cabul semua rata-rata. Ribka itu Ishak cabul nggak? Ishak itu cabul karena menikahi Ribka umur 3 tahun. Siapa yang tidak cabul di kitab kalian? Yakub pembohong, dikatakan Malam. penipu. Siapa yang benar di kitab kalian itu? Malam. Ya silakan beritakan kembali. Diskusi bagus-bagus loh. Ya malam-malam. Ya, malam. Ya, Iya, Uni mah sabar. Uni kalau ada orang-orang di sini yang menuduh, Uni komparasi, Uni cabutin bulunya. Oke, saya tunjukkan Ribka dinikahi 3 tahun ya. Bentar. Saya kalau bicara tidak suka berasumsi seperti teman-teman Kristen. Kami umat Islam ini, umat yang diajarkan beradab dan ilmu pengetahuan. Kalian bilang kami berbohong. Oke, saya akan tunjukkan kepada kalian ya. Bahwa Ribka itu dinikahi umur 3. Makanya kalian jangan terjemahan kitabnya orang Yahudi aja. Ini kalian nggak ngerti apa-apa. Ya. Nih. Nih, saya kasih data nih. Saya kasih data ya, bahwa Rika dinikahi umur 3 tahun. Nah, makanya besok-besok kawan-kawan Kristen baca kitab kalian. Ini Sefaria ya, sefaria.org. Ini tentang Genesis pasal 25-20. Kata Rashi orang Yahudi, ya ini. Nih, baca baik-baik makanya Oten baca baik-baik nih. Nah, Ishak was then 37 years old. At that period, Rebekah was born and he waited until she was fit for marriage 3 years. Tuh, 3 tahun. Menurut Bible adalah, menurut Bible ini 25 nih. Nih, ini ada nih ceritanya nih. Ishak was 40 years old when he took to wife Ribka, daughter of Bethuel. Ini nih, si Ishak ini menikah ketika dia umur 40 tahun. Nah, ketika mamanya 172 ya, berapa itu? Ribka baru lahir, dia tunggu 3 tahun. Kalian dapat terjemahan orang Yahudi kok songong-songongan kalian. Ini Rabi lebih paham kitabnya lah daripada kalian. Kalian ngambil kitabnya Yahudi, kalian bilang pula kalian yang lebih paham. Nih, Rashi mengatakan nih, bahwa Ribka itu dinikahi umur 3 tahun. Tuh. Makanya halakah Yahudi itu boleh menikahi anak kecil umur 3 tahun. Rashi yang mengatakan. Nah nih. Mana tadi itu? Ya. Kalian ini kalau bicara kok sembrono. Makanya kalian kalau diskusi itu sama saya berdata. Ini baru data. Kalian bilang karangan-karangan, kitab kalian juga karangan loh. Kitab kalian sendiri itu karangan, brother, sister. Oke, beritakan kebenaran. Silakan. Ada yang mau ditanggapi? Silakan, beritakan kebenaran. Ibu, kalau menurut kitab kami, karena pertemuan itu terjadi pada saat Ribka sedang menimba air. Dan timba pada waktu di dalam itu kitab sangat kalian, berat, sebentar dulu. Di kitab kalian aja, si Ismail yang umurnya 16 tahun diceritakan diletakkan di bahu mamanya. Tahu kalian itu? Di kitab kalian aja Ismail yang umur 16 tahun dikatakan diletakkan di bahu mamanya. Anakronisme di kitab kalian itu ada. Bahkan kenapa dia masih punya pengasuh? Kalau dia sudah bisa menimba air, kenapa dia punya pengasuh? Di situ dikatakan dia punya pengasuh.
Jadi kalau kalian bicara tentang kitab kalian, saya berpatokan Ya. kepada bagaimana orang Yahudi memahami kitab itu. Kalian kan Kristen nih, kalian mengambil kitab itu by terjemahan, kalian hanya memahami terjemahan. Yang mengatakan Ribka dinikahi umur 3 tahun itu Rashi. Rashi ya. Kalian tahu siapa Rashi? Tokoh skolar Kristen. Kok Kristen Yahudi. Kalau kalian mau ngamuk sama Rashi sana, bukan sama saya. Yang bilang bahwa Ribka dinikahi umur 3 tahun adalah Rashi. Kalau kalian bilang fitnah, kalian marah sama Yahudi sana. Ngapain kalian sama saya ngamuk? Yang mengatakan bukan saya, Rashi. Komentari Rashi. Nggak terima Nggak kalian, ngamuk kalian sama orang Yahudi sana. Ya sudah. Menjelaskan Yang saya penting. katakan ini berdas. Ya, Ngapain kalian Kristen dapat terjemahan kitabnya orang Yahudi yang lebih paham kitab Yahudi ya Yahudi sendiri. Pertama itu kitab mereka, kedua mereka fasih bahasa Ibrani, yang ketiga mereka yang tahu konteks ayatnya. Kenapa kami lebih percaya sama Kristen daripada sama Yahudi yang punya kitab orang Yahudi kok? Di situ Rashi mengatakan itu penjelasannya. Kalian giliran Kenapa menjelaskan kitab kitab kalian Yahudi by ada? terjemahan, kalian bilang tak kayak siapa tadi pakai ChatGPT tadi. Apalagi? jadi Apa? kenapa kitab Mau bilang Yakub apa? dari Kejadian sampai Maleakhi Jadi dipakai gini loh, saya dipakai itu oleh sebentar. Bentar, saya nggak nanya itu ya. Saya nggak nanya itu. Saya tidak nanya itu, brotherku. Ya, tema kita di sini, brother. Dari tadi saya konsisten dengan tema. Saya nggak mau lari-lari topik sebenarnya. Cuman kalian memancing saya untuk mempermalukan agama kalian sendiri. Kalian kan menuduh Nabi Muhammad cabul, tapi kalian tidak bisa memberikan bukti. Ketika kalian katakan Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil, Ribka menurut Rashi Muhammad menikahi dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun itu berdasarkan hadis bukan Al-Quran. Saya mengkomparasinya dengan komentari Rashi yang mengatakan Ribka dinikahi umur 3 tahun oleh Ishak. Kalian menolak itu, alasan kalian menolak karena kalian tidak dapat apa-apa. Karena kalian cuma dapat terjemahan. Di terjemahan Bible kalian pun ada secara implisit dijelaskan bahwa Ribka dinikahi umur 3 tahun. Nah, adalah kalian menuduh Nabi saya kan cabul. Ya kan? Saya minta datanya mana? Kalau saya mengatakan Nabi Kristen cabul, saya punya data. 4 data tadi saya kasih. Datanya Hosea beranak sundal. Kenapa kalian nggak bantah itu? Daud mengambil bini orang. Kenapa kalian nggak bantah itu? Abraham punya gundik. Kenapa kalian nggak bantah itu? Ya saya telanjang bulat 4 tahun, 3 tahun. Kenapa itu kalian nggak bantah? Kenapa kalian malah lari kemana-mana? Saya cuma mengcompare, membandingkan Nabi dalam iman Islam, Nabi dalam Kristen. Yang cabul yang mana? Nabi Kristen. Saya di sini Bunda hanya menjawab setiap pertanyaan yang ada di Alkitab kami. Soal Nabi Bunda. Yaudah, saya saya tanya kalau campur. gitu. Mungkin teman saya tadi bukan saya. Yaudah, saya tanya. Oh yaudah. Selamat datang, beritakan kebenaran. Sehat deh, sehat. Ini pengen panggil biar akrab. Siapa namanya, Dek? Teman-teman adik tadi memang mereka menuduh Nabi Muhammad cabul ya, naik sok baik. Iya, teman adik tadi memang nggak ada adab, nggak ada otaknya, nggak ada akhlaknya. Naik diajak diskusi bagus-bagus, tiba-tiba menyerang ke sana sini mengatakan Nabi Muhammad meniduri menantu lah, meniduri budak lah, kan kurang ajar. Nah, kalau Uni tunjukkan, Uni bilang, di mana larangan meniduri budak dalam Bible kalian? Tidak bisa tunjukkan data. Sebelum menjawab pertanyaan Uni sudah kemana-mana pergi. Kan tidak bagus begitu. Ujung-ujungnya kan debat kusir kan? Nah, Uni kalau dipancing, Uni akan tunjukkan data-data. Uni nggak perlu menghujat, Dek. Uni bisa tunjukkan data. Dalam kitab adik itu nabi-nabinya cabul semua rata-rata. Nah, sekarang si beritakan kebenaran ini. Karena dia, ya saya respect lah sama dia ya. Kita diskusi bagus-bagus aja. Adindaku mau menjelaskan apa? Adindaku silakan. Mau jelasin apa, Adik? Adik berita mau jelaskan dalam apa? Dalam 2 Samuel yang udah angkat itu tentang Nabi Daud, teguran Nabi Nathan kepada Daud. Ya, coba. Jadi Daud itu tetap bacakan ayatnya. Anak itu mati. Hukuman itu yang dihukum bukan Daud, Dek. Yang dihukum itu anaknya. Ya. Kalau itu bukan Daud yang dihukum sayang, yang dihukum bayinya, Dek.
Ya tapi kan ini kan lucu. Di dalam kitab Imamat, adikku sayang, Imamat pasal 20 nomor 10, orang yang berzina itu dia yang harus mati. Kenapa Daud tidak dihukum mati, Dek? Justru yang dibunuh adalah anak hasil perzinahannya. Kenapa bapaknya yang menikmati kelamin perempuan, anaknya yang merasakan tulah sakit selama seminggu sampai mati? Ini ada apa dengan Tuhan, Adek? Giliran orang jahat seperti Paulus, seperti kalian, malah Tuhan kalian yang mati. Si David dalam kitab kalian meniduri istri orang, suaminya dibuang ke medan perang sampai mati. Dia enak-enak, malah dia menikah sama Ribka. Enak-enak loh, dia menikah sama Ribka loh. Tapi anak hasil jinanya ditulas selama seminggu. Bapaknya yang berzina, anaknya yang merasakan kesakitan selama seminggu ditulah. Pertanyaannya, sehat nggak nih, Dek? Hukum Tuhan kalian adil nggak ini? Coba ada renungkan itu. Renungkan baik-baik. Yang berzina adalah Daud. Yang ditulah selama seminggu anak hasil perzinahannya. Apa salah anak hasil perzinahannya itu? Memang dia Daud minta dilahirkan. ini hukuman pada saat dia memberi istri Ulia, maka pedang Ya, tidak akan tunduk yang mana kepada isi rumah. Ini ayat 10, Bu. Berarti yang jadi korban Nah, siapa? 10, Yang jadi korban atas perzinahan Daud siapa, anakku? Anakku sayang. Yang menjadi korban dari perzinahan Daud siapa, nak? Yang menikmati, yang menjadi korban korban. hukuman Tuhan siapa, sayang, di situ, nak? Ini jadi keturunannya. Coba anak bunda jawab. Koneksi buruk lagi. Iya, Maksud coba anak bunda pedang jawab itu jujur. istri kamu, artinya pendekan dialami oleh Daud ini. Dia akan mengalami bagaimana keturunannya itu, kehidupannya sampai anaknya Iya. itu bukan hanya hukuman kepada Betul. anak, tapi sebagai calon ayah tentu adalah pukat untuk dia. Kenapa Tuhan tidak membunuh Daud? Tuhan tahu isi hati Daud Iya. seperti apa. Tapi Kenapa? tetap kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Oh, berarti Daud itu hukumannya. dibiarkan. Itu bunda maksud saya. Nah, Daud yang bersalah, dia dibebaskan Ada dari hukumannya. hukum. Hukumannya apa yang Daud Tapi anaknya dibunuh. nggak dilepaskan, Bu. Tetap dihukum ini. Ada hukumannya ayat 10. Ngerti nggak? Hukum. Gimana? Cari Apa yang dirasakan Daud apa? Yang dirasakan Daud apa? Dirasakan oleh Daud, adik. Yang Daud rasakan pemberontakan. Kesakitan apa? Anaknya Absalom memberontak, Bunda. Pemberontakan apa? Bagaimana Anaknya Absalom itu Tuhan yang memberikan. ayahnya. Dek. Adek dengar. Uni ngomong dulu bentar. Bun, Dengar ya, Dek. Dengar dulu, Dek, bentar. Absalom itu meniduri istri Daud itu karena Tuhan kamu yang kasih. Kamu baca dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Tuhan mengambil istri-istri Daud diberikan kepada Absalom untuk ditiduri di siang bolong, Dek. Coba baca 2 Samuel pasal 12 nomor 11. Pertanyaan saya, apa hukuman bagi Daud sementara anaknya merasakan hukuman kejahatan Daud? Yang menikmati vagina istri orang adalah David. Tapi kenapa keluarganya yang menanggung tulah? Ini Tuhan adil nggak ini Tuhan kamu? Kamu misalnya berzina, apakah layak Tuhanmu anakmu dibunuh karena perzinahanmu? Layak nggak? Kamu misalnya berzina sama tetanggamu, Dek. Anakmu kemudian tetanggamu itu melahirkan anak. Wajar nggak anak itu dibuat sakit selama seminggu oleh Tuhan? Silakan adikku jawab. Ya, udah berpikir saja ya, Dek. Berpikir saja sudah. Uni tidak paksakan kamu untuk mengerti ya. Tapi coba kamu bayangkan. David itu diceritakan berzina dengan istri orang. izin Dia tidak dihabisinya. Entar dulu. Kamu baca Imamat, saya dengar ya. Oh, ya udah. Ya. Nanti Adindaku saya gabung lagi, beritakan saya kebenaran. Ya. Uni tidak paksa kamu paham ya, Dek. Tapi Uni cuma mau ngajak kamu merenung. Coba kamu pikirkan baik-baik. Ketika di Imamat pasal 10 nomor 20 dikatakan, siapa yang berzina dengan istri orang, dia harus mati.
ya dia harus mati. Tuhan sudah katakan itu. Tetapi Tuhan mengingkari pernyataannya sendiri, hukumnya sendiri diingkari. David yang mengambil istri orang tidak dibunuh sama Tuhan, tapi diberi hukuman apa? Diberi hukuman dengan ditanggungkan kepada orang lain. Anak hasil jinanya yang merasakan kesakitan selama seminggu. Bayangkan anak bayi baru lahir nggak tahu apa-apa, merasakan sakit selama seminggu gara-gara bapaknya yang berzina. Ini yang saya coba jelaskan kepada kalian teman-temanku Kristen. Apa kalian tidak berpikir bahwa ini Tuhan atau iblis? Kenapa David yang berzina tidak dihabisi nyawanya, tapi anak hasil perzinahannya itu dibunuh Tuhan, dikasih penyakit selama seminggu? Apa salah anak kecil itu? Kenapa dia harus menanggung sakit selama seminggu? Yang menikmati vagina istri orang adalah bapaknya. Ini yang unik aja adindaku berpikir. Apakah betul ini ajaran Tuhan atau ajaran setan? Na'udzubillahi min zalik, astagfirullahalazim. Kejam loh ini. Daudnya bahkan dikatakan, sedangkan di dalam kitab itu dikatakan, sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalian kan tuduh nabi kami cabul. Lucunya nabi-nabi di kitab kalian digambarkan semuanya cabul dan tercela. Bahkan tidak dihukum sama Tuhan. Nabi kami yang kalian tuduh cabul, ketika dia bermuka masam kepada orang buta saja, Allah tegur beliau. Tapi David yang mengambil bini orang, yang dibunuh justru anak hasil jinanya. Istrinya yang digauli sama anaknya Absalom. Itu pun dijinahi di depan orang ramai. Dan kalian bilang yang mengajarkan itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar macam mana begini? Yang menikmati mantap-mantap dengan istri orang siapa? Yang dihukum siapa? Kalian bilang ini betul. Oke. Apakah menurut kalian normal tidak di pengadilan? Kalian berzina dengan istri tetangga sampai istri tetangga kalian bunting. Keluarlah bayi yang tidak berdosa itu. Lalu dicincang-cincang bayi itu untuk menebus dosa kalian dan kalian selamat masuk surga. Yang biadab siapa di sini tuh? Tidakkah kalian membaca kitab kalian, wahai kaum Kristen? Tidakkah kalian membaca kitab suci kalian, wahai saudaraku Kristiani? Tuduhan kalian kepada Nabi Muhammad, mana datanya Nabi kami cabul? Kenapa kalian tidak bantah kitab kalian di mana semua nabi kalian tertulis dikatakan cabul? Kenapa kalian standarnya kok ganda? Memangnya di dalam kitab kalian nabi-nabi itu suci? Memang ada tertulis bejat semua, dituliskan begitu. Rasul kalian saja mantan nabi, mantan pembunuh. Tidak masalah diskusi sama Unirifa, tapi baik-baiklah. Jangan kayak gitu. Karena kalau kalian menghujat nabi saya punya 5 dalil yang akan menelanjangi kitab kalian. Saya udah bilang, saya nggak mau menghadapi kalian debat kusir. Kalian maksa terus menjelaskan. Udahlah menjelaskan nggak bawa data pula. Giliran dibahas tentang kitabnya, bahas Al-Quran saja, Nek. Giliran menuduh nggak bawa data kalian. Saya isap ubun-ubun kalian nanti. Empat kali kalian kasih. Kami mengasihi musuh. Nabi Muhammad kalian hujat. Kami ajak ngomong baik-baik di sini. Ayo ngomong baik-baik di sini yuk. Kalian bertanya tentang Islam ya. Biar bunda yang gembalakan. Biar bunda yang jelaskan. Kalau kalian tidak mau mendengarkan penjelasan bunda, ya sudah. Jelaskan sudah kitab kalian. Tapi tunjukkan ayatnya, jangan dipelintir. Tertulisnya, barang siapa yang tidak membenci ibunya. Oh, itu bukan membenci artinya, tapi meninggalkan.
Kalian perkosa bahasa Indonesia. Dada aja. Sesat kalian itu loh. Sesat lagi menyesatkan kalian. Aduh, katanya umat kasih. Nabi Muhammad kalian tuduh nggak bawa data. Ternyata nabi-nabi Kristen kelakuannya bejat semua. Dada aja sih. Jangan kayak gitulah, nggak bagus kayak gitu. Ujung-ujungnya kita bertengkar nanti. Kita saling bunuh nanti ya. Nanti terjadi poso ketiga, poso kedua, nggak bagus. Kalau dialek aja bagus-bagus ya. Bagus-bagus kesini ngobrol sama Uni. Emang Uni jahat? Enggak, Uni bisa nyanyi kok. Mere mehbubu meri sanam. Syukriya mere berkerem. Nah, Uni bisa nyanyi. Kalian mau apa? Nyanyi India bisa. Nyanyi Barat bisa. Nyanyi Barat. Bisa kan? Nyanyi apa lagi? Kalian Uni baik-baik, bagus. Uni manis begini. Kalian hujat Nabi Uni. Uni cokot ubun-ubun kalian teh. Di sini diajak ngobrol baik-baik, menghujat kerjaannya. Nggak boleh ya, Nak. Nggak bagus. Jangan ya, Dek. Ayo mari kita bangun negara kita menjadi lebih baik ke depan. Dengan diskusi akademis. Kalau diskusi cuman menghujat, tidak boleh. Ya. Dunki, Uni penari stripis aja. Jangan, itu pesundal di surga kalian nanti. Nggak bagus ya. Gitu. Uni nanti tari stripis depan suami Uni nanti. Jangankan tari stripis, ya. Apa yang kayang pun aku disuruhnya ke kayang aku. Tapi depan lakiku, bukan depan kalian. Nggak boleh depan kalian. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjadi poso part 2. Nih si Adri ini nggak boleh gitu. Jangan. Nanti kasihan orang Kristen nanti. Mereka nanti playing victim. Kami terjolimi. Nanti gitu. Nanti mereka ditampar aja. Mereka udah nangis. Kalau umat Islam mati dalam keadaan berjuang itu jihad. Mati syahid. Jangan kayak anak Batak kalian. Orang Batak itu ketika lahir. Rasa takutnya sudah ditanam di Danau Toba. Didatangin umat Islam. Kawan-kawan. Gak boleh gitu saudaraku. Ya. Jangan Adri, jangan sampai terjadi poso kedua ya Adri ya. Berdoa kita negara kita ini baik-baik saja. Cukuplah Iran dengan Israel bertengkar ya. Kita jangan ikut-ikutan. Tapi kalau kalian menghujat, bisa jadi perang agama nanti negara ini. Diajak ngomong bagus-bagus, malah menghujat. Gak boleh gitu ya. Bunda gak suka loh. Nanti bunda tarik pusatnya nanti. Ya. Itu loh kawan-kawan Kristen. Tolonglah, teman-teman Kristen kan saya sudah berusaha sebaik mungkin sama kalian. Saya dari tadi tuh berusaha ngomong bagus-bagus ya. Biar kita tuh diskusinya tidak menghujat. Kau mampu tidak memenuhi panggilan Polda? Sudah, saya sudah disidik. Saya sudah bertemu dengan penyidik. Kenapa saya harus mendatangi Polda? Kan saya bisa nyuruh orang-orang Polda ke sini. Buktinya orang Polda Sumut yang datang ke Ternate kok. Masalahnya apa? Saya sudah dilakukan penyidikan. Saya nggak kayak Edis, nggak. Ya Bang Natali, tema saya dari tadi itu gini loh Bang Natali. Teman-teman abang yang Kristen kan menuduh Nabi saya cabul. Lalu saya tanya, di mana Nabi saya dikatakan cabul? Dalilnya mana? Nah, tapi kalau saya ditanya, apakah Rifa bisa menunjukkan nabinya orang Kristen cabul? Saya bisa tunjukkan 4 dalil tadi. Kenapa saya lakukan seperti itu? Supaya mengkomparasi bahwa justru dalam Kristen lah nabi-nabinya cabul semua rata-rata. Daud ngambil bini orang, Nabi Abraham dikatakan punya gundik, Hosea memperanakkan anak sundal, Yesaya telanjang, Yakub dikatakan menipu. Semua nabi-nabi dalam kitab Kristen justru dikatakan bejat kelakuannya rata-rata. Ishak meniduri atau menikahi anak kecil umur 3 tahun. Nah, lalu atas dasar ini, kenapa teman-teman non-muslim ini tidak mempelajari kitabnya sendiri, lalu menunjukkan standarisasi nabi itu sebenarnya seperti apa sih?
Apakah standarisasi Nabi itu adalah orang yang tidak pernah berbuat mesum? Maka tunjukkan kepada kami biar kita diskusi bagus-bagus. Ngapain kita saling menghujat? Nggak capek? Saya dari tadi tuh nggak mau sebenarnya. Saya mau kalian tuh cuman ya mungkin mau tanya Islam saya jelaskan kesalahpahaman kalian. Kalau kalian menjelaskan Kristen kalian boleh. Ya sniper Sumatera gimana tuh di kitab kamu nabi-nabinya cabul semua. Kamu sepakat atau tidak? Kalau tidak sepakat jelaskan tidak sepakat. Kalau sepakat, kalau gitu berarti nggak ada alasan kalian menuduh nabi kami cabul karena nabi di kitab kalian sendiri cabul. Silakan sniper. Silakan saudaraku sniper Sumatera. Tadi katanya saya tidak berani memenuhi Kapolda Sumut. Masalahnya, ya silakan. Saya sudah bertemu dengan penyidik lagi pula urusannya apa sama kamu gitu loh. Kalau saya bisa mendatangkan Kapolda orang-orang penyidik ke sini, kenapa saya harus datang ke Polda Sumut gitu loh? Dan kamu urusannya apa dengan urusan masalah hukum saya? Saya masih ada di Ternate kok, alamat saya jelas kok. Kalau ada orang yang ingin bertemu saya bisa gampang kok. Sekarang kita bahas tentang kitab suci saja. Ayo saudaraku silakan. Harry Prans minta multi baru bisa naik. Harry Prans ya. Silakan. Abigail Story, saya tidak jahat mulutnya. Itu saya membacakan kitab suci Anda. Di kitab suci Anda dikatakan bahwa nabi-nabi rata-rata cabul. Hosea disuruh Tuhan bersundal. Daud mengambil bini orang. Abraham punya gundik. Ishak menikahi anak 3 tahun. Gitu. Lanjut. Ya apa? Mau ngobrol apa? Sniper. Mau bahas apa? Ya kedengeran. Ya kedengaran suaranya. Apa yang mau disampaikan? Saya kedengaran suara saya. Ya silakan. Kedengaran Jadi, saudaraku kalau sniper tadi Sumatera saya kedengaran. Live kalian. Ini ya. Di sini saya menyimpulkan bahwasanya di dalam pola pikiran kalian itu hanya untuk memojokkan agama seseorang, dan kamu tidak pernah percaya lagi dengan Quranmu sendiri, dengan kitabmu. Dari mana Anda bisa menyimpulkan? Tunggu. Dari mana bisa menyimpulkan itu? Anda siapa? Ahli psikologis? Saya belum selesai. Psikolog? Nggak bisa, saya nggak bisa dengarkan orang yang sok tahu. Tidak percaya. Nggak perlu selesai. Saya mau tanya, dari mana kamu menyimpulkan kalau kami ingin memojokkan agama Kristen? Apa? Mainstreamnya bagaimana? Indikatornya seperti apa? Coba, indikatornya apa? Nggak usah banyak cerita. Kamu menuduh kami minta bukti. Apa indikator kami memojokkan agama orang? Coba. Iya, jelas. Apa? Indikatornya pertama? Jelas. Dari narasi Anda dari tadi sudah jelas. Indikator pertama apa? Narasimu. Ya, indikator pertama. Narasimu. Apa? Narasi yang mana? Narasi yang mana? Apa? Yang mana? Narasimu. Yang mana? Yang mana? Yang kamu menarasikan dari tadi? Membuka ayat Bible yang sembarangan kamu mengucapkan? Yang mana? Yang mana? Sekali lagi saya tanya, kalau nggak bisa jawab saya turunkan. Nggak usah kamu yang mana? berbelit-belit yang mana. Kamu sudah mengucapkan dari mulutmu sendiri. Yang kamu sudah mengucapkannya dari mana? tadi. Ya udah turun ya. Yang mana? Lapor kantor polisi ya. Yang mana lagi Ya, sini kamu bukan tempat kantor polisi. Lapor aja ya. Ditanya yang mana nggak bisa jawab. Ya kamu nuduh nggak bisa buktiin. Kamu pikir apa? Ini negara kamu, negara bapakmu, nggak bisa. Kalau menuduh itu tunjukkan datanya. Rifa, kamu mengatakan bahwa Yesus itu begini, nah itu salah. Tunjukkan datanya, mana datanya? Harry Pras, Bang Hari naik aja, minta multi di sini. Anda nggak bisa dijambak, ya. Hayo teman-teman Kristen bisa nggak sih yang normal? Iya, kita takut sama kau sniper. Udahlah, kami takut sama kau ya. Menang kau hebat. Kau hebat, udah ya. Kau iya ya takut. Ya, kami takut ya. Iya, nonton kita takut ya sama sniper ya. Takut banget kita ya. Tengok nih kita ketakutan ya. Udah kita takut ya. Udah puas ya. Ada. Ya. Ya kita takut ya. Kami takut. Udah ya, kami takut ya. Ketakutan kami.
Jadi gitu, kenapa teman-teman Kristen itu suka sekali menuduh tanpa membuktikan dulu gitu loh. Kalau cara hidup kalian seperti ini, kalian merusak peradaban loh. Nanti takutnya mama kalian di pasar, ketika dia salah megang tas orang, dituduh rampok, pencopet, digebukin, baru dibuktikan. Gak boleh gitu. Buktikan dulu orang itu mencuri, baru dihukum. Ini belum bisa membuktikan tapi sudah menghakimi. Coba tunjukin datanya, penghujatan saya yang mana, memojokkan agama Kristen yang mana. Saya kan katakan nih, kalian menuduh Nabi saya cabul. Justru saya minta data, kapan Nabi saya dikatakan cabul, di mana tertulis. Tapi justru di kitab kalian nabinya cabul semua. Kitabnya pun isinya ada ayat cabul di dalam. Itu bukan kata saya. Ya, gitu. Harry Prans, halo, silakan dekku, ada yang mau disampaikan? Halo, jelas suaranya. Halo. Ya jelas. Ya jelas. Ya, gimana? Jelas. Kecil. Iya, silakan. Ya silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, kecil tapi saya dengar kok, tapi kecil gitu. Saya mau itu minta penjelasannya tadi ya tentang mengenai ya. Yang mana? Bahwa temanya apa tuh? Paulus nabi palsu ya? Ya, temanya banyak saudaraku. Boleh membahas Paulus nabi palsu, boleh membahas nabi cabul, boleh membahas tentang kitab suci. Boleh, kamu yang berminatnya membahas yang mana? Silakan. Saya minta tunjukkan. Bahas yang mana? Minta tunjukkan datanya bahwa Paulus itu nabi palsu. Suaramu kecil, Harry Friends. Jangan sambil bisik-bisik. Oke. Aduh, kecil banget suaranya. Ini nggak bisik-bisik ini. Besarkan suaranya, brother. Halo. Besarkan suaranya. Ini sudah dibesarkan ini. Pakai Halo, headset halo. nggak? Udah. Itu segitu pakai bagus. Iya, itu bagus tuh. Bagus tuh kayak gitu tuh. Saya Yaudah. minta buktinya bahwa nabi itu, nabi apa di Kristen itu nabinya cabul. Palsu. Contoh. Nabi cabul atau nabi palsu? Yang mana nih? Nabi cabul. Oke. Nabi cabul, nabi Oke, cabul. buka ayatnya. Sekarang catat pakai pena, kamu baca sendiri. Coba, ada pena di situ? Enggak lah. Ibu dulu tunjuk data. Ya udah. Ayatnya banyak. Hosea pasal 1 ayat 2. Tuhan menyuruh Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Yang kedua, Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan memerintahkan Yesaya untuk selama 3 tahun. Daud adalah seorang nabi dalam kisah Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30 yang adalah nabi yang mengambil istri orang, bahkan Tuhan mengambilkan istri orang untuk dia dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Duh, sorry ngelek ya. Nah, itu satu, yang 3 ayat ya. Lanjut. Aman. Udah, tes. Nah, dalam kitab Tawarik ternyata Nabi Ibrahim juga dikatakan cabul karena punya gundik. Ya? Ya, halo. Halo. Nah, di dalam kitabnya kalian, iya, halo. Iya. Terus. Halo. Ya, terus. Dah, di situ menunjukkan bahwa nabi-nabi orang Kristen rata-rata cabul. Nah, itu data-datanya nabi cabul, brotherku. Silakan, udah dicatat? Enggak. Maksud saya tuh, kalau yang namanya Sudah dicatat, brother? sudah menyebut itu, tunjukkan sendiri. Saya enggak. Coba seperti apa? Coba Aduh, enggak. bilanglah kalau mau lihat Nemu- ayatnya. Ya udah. Enggak, datanya seperti apa? Coba judulnya apa? Coba bisa tunjukkan sama saya judulnya apa? Nih, seandainya bahwa Ngomong apa sih, Eri? aduh, putus ya suaranya. Halo. Hosea pasal 1 nomor 2. Halo? Ya, buka nih. Hosea pasal 1 nomor 2 ya, nih. Iya, halo Harry. Ya. Nah, ini brother Harry ya. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah,
kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Nih, Tuhan memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Ya, itu Hosea. Kedua, Daud diambilkan bini orang sama Tuhan. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ini Tuhan yang ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepas. Ini saya baca kitab kamu kok ketawa, Dek? Gak sopan, Mbak. Tadi minta ayat, kamu pikir tuh ngasih ayat tuh enak ya? Buka-buka data, tapi diketawain. Padahal saya ngasih datanya sendiri loh. Kalau kamu mau ngetawain saya ngasih data, ngapain kamu minta sama saya? Ini kan jelas nih, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja. Itu enggak, yang namanya akulah yang melepaskan engkau di tangan. Itu kan yang namanya host dan Samuel itu kan. Ya apa memangnya judulnya? Namanya dia pasal. Nih, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal, itu judulnya. Terus apa masalah? Masalahnya apa di situ? Kan saya membacakan ayat kamu. Tadi kamu minta. Ini gimana sih teman-teman Kristen, aneh? Atau di perjanjian baru apa di perjanjian lama? Alkitab Bible gimana, Dek? Alkitab itu nama lain dari Bible. Alkitab sebenarnya nama kitab suci umat Islam. Diambil sama kalian bilang Alkitab Bible. Bible itu ya Alkitab. Bible itu kumpulan buku. Alkitab itu dari kata-kata ba. Kok ketawa? Enggak ngawur kali. Apa nih orang ini? Kok nggak ngawur? Kamu itu loh Alkitab Bible. Kamu tahu nggak Bible itu artinya apa? Bible itu kumpulan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kok Alkitab Bible? Gimana sih ini? Udahlah, kalau nggak pernah belajar Bible jangan dulu lah diskusi sama Uni lah. Belajar dulu ke sana. Alkitab Bible, kok nggak ngerti sih antara Alkitab dan Bible? Alkitab itu bahasa Arabnya, Bible itu bahasa Yunaninya, Biblos. Kenapa sih kalian ini kok gini banget sih? Uni pikir kamu tadi bisa ngejelasin. Lucunya apa? Muka aku emang lucu, wajahku emang, muka aku emang lucu. Aku emang lucu kata orang-orang. Udahlah ya, Heri, udah Heri mau nanya aja, mending tanya aja. Kirain kamu dari tadi minta naik bisa ngejelasin, taunya cuma ketawa doang di atas. Heri, mengecewakan jemaat gereja kamu ini loh. Saya tadi mau mulai ngomong, malah dipotong-potongin terus. Ya udah ngomong lah. Udah saya diam nih. Kamu ngomong apa? Jelasin pakai data. Taruh ya, saya buka videonya saya dulu ya. Aduh. Halo. Halo. Heri, mute, sorry. Ya apa? Halo. Iya, halo Heri. Halo. Heri, hoi. Heri. Halo di mana? Lagi di mana? Iya, halo. Halo, halo RCTI. Ya, jari-jari.
Iya, Luwak White Coffee hari ini bersama saya. Pertanyaannya, lele apa yang bisa jalan? Ayo, lelembut. Au. Nah, yang ngaur-ngaur deh. Ayo. Apa Heri? Heri mau ngomong apa? Heri mau turun atau mau di sini? Heri kamu kumaha tanya? Halo. Udah ya turun Heri ya. Kirain tadi minta naik. Ya udah turun aja deh. Gak serius loh, dari tadi tuh dia minta naik guys. Dari tadi tuh minta naik.